Perkenalkan, nama saya Fitriati Suryani, SPI. Saya adalah guru SMK, jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar di SMK Negeri 1 Memboro, Kecamatan Memboro, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya di SMK Negeri 1 Memboro. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Mari kita cuci tangan terlebih dahulu. Tetap harus, meski kita sudah tatap muka, kita harus terapkan protokol kesehatan COVID. Ya, silakan. Tolong dipause. Ini pausnya di mana ini? Iya, teman-teman. Di sini dong. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Sehat Bu. Oke, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada ikan. Sebelum itu Ibu mau tahu dulu yang hadir sudah
berdasarkan ya sistem pencernaannya. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama adalah dengan mengkaji berbagai sumber belajar, peserta didik diharapkan mampu menganalisis sistem pencernaan dan metabolisme ikan dengan cermat dan teliti. Yang kedua, melalui pengamatan gambar dan video sistem pencernaan ikan, peserta didik diharapkan mampu merincikan alat atau saluran dan kelenjar pencernaan ikan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok berdasarkan sumber belajar, peserta didik diharapkan mampu membandingkan mekanisme pencernaan dan penyerapan makanan pada ikan dengan cermat dan teliti. Nah, kita perhatikan dulu gambar ya. Ada gambar 1, terus ada gambar 2. Kira-kira apa ada perbedaan tidak di gambar? Nah, kalau gambar 1 itu menunjukkan di bagian alat pencernaannya ya. Kalau yang bawah agak panjang ya. Terus yang atas dia punya yang B, coba lihat B itu adalah lambung. Ya, bandingkan yang B gambar atas dengan yang B gambar bawah. Ada perbedaan tidak? Nah, kalau yang gambar A bagaimana itu? Dia lebih besar dan pendek ya. Lebih besar dan pendek. Yang gambar B itu kecil tapi agak panjang. Ya. Kemudian itu yang panjang di belakang itu, yang huruf F itu adalah intestine. Itu namanya usus. Ya. Usus gambar B dengan usus yang ada pada gambar A ada perbedaan tidak? Kalau yang A model ususnya seperti apa? Kalau digunakan ukuran panjang ya? Yang A gambar A ususnya pendek, yang B ususnya panjang. Kira-kira dari sistem pencernaan itu terlihat bahwa ada perbedaan, ya tidak? Kemudian muncul pertanyaan, ibu mau tanya, pernah melakukan pembedahan ikan tidak? Membersihkan ikan di rumah pernah tidak? Nah, kalian apa yang kalian amati? Ada gambar ada seperti ini tidak? Ada gambar seperti ini tidak? Toh? Kalau dibagi dibelah sama besar pasti ketemu dengan saluran pencernaannya ini ya. Kemudian pernahkah melihat organ dalam ikan? Pernah tidak? Nah, kalau tidak pernah berarti tidak pernah kerja di rumah. Ya. Nah, apakah organ dalam ikan itu, maksudnya sistem pencernaan itu sama atau tidak? Ada yang sama, ada yang tidak. Ya, ada yang sama, ada yang tidak. Apakah semua ikan memiliki sistem pencernaan yang sama? Ada yang sama, ada yang tidak. Ada yang sama, ada yang tidak. Tergantung pada jenis kebiasaan makannya. Jadi nanti kita menentukan ikan ini adalah ikan herbivora, karnivora atau ikan omnivora. Ya. Ini sistem
ikan tersebut. Kemudian, dari anal tersebut, digunting mengarah ke arah dorsal tubuh pada ikan. Setelah itu, dilanjutkan pemotongan ke arah anterior sampai ke operculum. Pembedahan dilakukan dengan cara mencari bagian anus atau anal dari ikan tersebut. Kemudian, dari anal tersebut, digunting mengarah ke arah dorsal tubuh pada ikan. Setelah itu, dilanjutkan pemotongan ke arah anterior sampai ke operculum. Dari operculum, pemotongan dilanjutkan ke arah ventral tubuh dari ikan tersebut. Makanan masuk melalui mulut. Mulut merupakan bagian depan dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengambil makanan dan mengelola tanpa ada perubahan. Dari mulut, makanan diteruskan melalui oesophagus yang terletak antara faring dan lambung yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Dari oesophagus, makanan diteruskan ke lambung. Di lambung terjadi perubahan secara kimia. Fungsi dari lambung ini sendiri pertama, untuk mengamankan makanan. Kedua, untuk melaksanakan atau yang ketiga, untuk pemasangan lambung. Dan kemudian di sekitar hati terdapat organ berbentuk kantong kecil, bulat, oval atau memanjang yang berwarna hijau kebiruan. Organ ini disebut kantong empedu yang berfungsi menampung cairan empedu dan merupakan organ tempat penyimpan sekresi dari hati. Organ ini disebut hati. Hati merupakan organ penting yang mensekresikan bahan-bahan untuk proses pencernaan. Organ hati berjumlah sepasang dan berwarna merah kecoklatan. Fungsi utama dari organ hati adalah menghasilkan darah pembuluh. Selain itu, hati juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan vitamin A dan D, tempat penyimpanan lemak dan glikogen, mengatur pembentukan urea, dan sebagai penghancur sel darah merah dan kimia darah. Bagian ini adalah usus. Usus adalah pusat penyerapan utama dari makanan yang telah diolah di lambung. Panjang usus itu lebih kurang lebih panjang daripada ikan tersebut. Setelah makanan diserap di dalam usus,
Bahannya adalah ikan banyar dengan nama latin Astralidia canadosa. Dengan menggunakan gunting bedak, gunting secara perlahan. Pastikan untuk tidak mengenai organ yang ada di dalam tubuh ikan. Kemudian, dari arah posterior operculum, gunting secara vertikal menuju ke dorsal. Selanjutnya, dari arah anus secara vertikal menuju dorsal. Kemudian, buka bagian yang telah dipotong secara perlahan dengan menggunakan pisau bedak. Gunakan gunting apabila dengan pisau bedak tidak membantu. Setelah tubuh ikan dibedah, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi organ dan fungsi yang ada. Yang pertama adalah mulut. Mulut pada ikan ini berfungsi untuk menangkap makanan. Selanjutnya, yaitu ada esofagus. Esofagus berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Lalu, lambung. Lambung berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Letaknya yaitu di antara esofagus dan usus. Perhatikan lambungnya ya. Kemudian ada pilorisesa. Dia berguna untuk menetralisir makanan dari lambung yang bersifat asam menuju usus yang bersifat besar. Selanjutnya ada usus. Terletak setelah lambung dan berfungsi untuk menyerap sari makanan. Dan yang terakhir ada anus. Terletak di anotin. Fungsinya untuk mengeluarkan zat sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh pada ikan. Lain organ pencernaan, terdapat kelenjar pencernaan yang ada pada tubuh ikan, yaitu hati. Letak organ ini terdapat pada posterior operculum. Fungsi organ tersebut adalah menghasilkan garam pada tubuh, menyimpan vitamin A dan D, tempat menyimpan lemak dan glukogen, dan penghancur sel darah merah dan kimia darah. Selanjutnya adalah melakukan identifikasi pada pernapasan ikan. Kita pernapasan nanti di pertemuan berikut. Nah, kita masuk di penjabaran materinya. Ibu bagi dulu ya. Ibu bagi dulu bahannya.
ini terhubung dengan insang yang akan menyalurkan makanan ke dalam lambung. Ya. Kemudian usus. Nah, sekarang masuk di kelenjar pencernaan. Tadi di video ada dikatakan yang termasuk kelenjar pencernaan. Nah, yang pertama itu ada hati, yang kedua pankreas, dan kantong empedu. Jenis ikan berdasarkan tipe makanan. Ya, yang pertama ada herbivora. Nah, herbivora ini contohnya pada ikan nila, ikan bandeng. Ya. Nah, si herbivora ini memiliki usus yang lebih panjang dari karnivora maupun omnivora. Terus karnivora. Nah, kalau karnivora ikannya memakan bahan-bahan hewani. Pencernaannya, jadi ikan pengamatan kita hari ini adalah ikan kembung atau ikan bombong itu. Kemudian yang kedua adalah ikan lele. Ya, karena ikan lele itu tidak punya, kita adakan, kita buat apa namanya studi literatur saja. Nanti ikan nila, ikan lele, ikan kembung nanti kita bandingkan. Ya, apakah sistem pencernaannya sama atau tidak? Ya. Ibu bagikan dulu lembar LKPD-nya. Jadi kegiatan pengamatannya tolong diisi di LKPD. Ya. Lengkap pas ya. Nah, sekarang kita akan mengamati sistem pencernaan, kelenjar pencernaan pada ikan lele dengan ikan kembung. Ya. Silakan. Silakan ambil alat dan bahan praktek yang Ibu sudah siapkan. Agak ke sana, tidak terlihat kamera ya. Jadi silakan dilakukan pembedahan mulai dari lubang lubang anus ke arah sampai di belakang operculum ya. Sudah 42. Gimana?
Sudah? Nah, nanti potong saja. Ini belum potong. Satu tidur sedikit. Lembar, silakan lakukan pengisian di lembar kegiatan peserta didik. Isi data hasil pengamatan tadi. Mana tadi kamu? Lihat di bagian menganalisis data. Di menganalisis data, coba bandingkan ikan yang ada itu ya. Dari pengamatan kalian bisa menyimpulkan kira-kira dari gambar itu ikan tersebut termasuk ikan jenis herbivora kah, omnivora kah, atau karnivora ya. Terus yang kedua, nah, yang kedua menyimpulkan. Kalian harus yang ketiga menyimpulkan dari data yang kalian amati. Apakah ikan lele dengan ikan kembung tersebut termasuk ikan herbivora atau ikan omnivora? Ya, untuk ikan nilainya kita sebagai bahan perbandingan kita lakukan studi literatur saja ya. Jadi kita cari di internet kira-kira ikan nilainya masuk di jenis ikan herbivora, omnivora atau karnivora ya. Terus kemudian nanti hasil akhirnya kalian harus mempresentasikan ya. Baik, jadi silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil pengamatannya. Jadi baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Yang pertama, ikan kembung termasuk jenis ikan karnivora dilihat dari bentuk lambung dan usus. Yang kedua, organ yang termasuk kelenjar pencernaan, hati, pankreas, empedu. Yang ketiga, dari studi literatur yang dilakukan, ikan nila termasuk ikan herbivora dilihat dari bentuk lambung dan usus yang panjang. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya Ibu persilakan pada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Ikan lele yang kami amati merupakan jenis ikan karnivora berdasarkan ukuran usus. Yang termasuk saluran pencernaan adalah mulut, rongga mulut, taring, esophagus, lambung, lorus, usus, rektum, dan anus. Terima kasih. Baik ya, kita akan mengambil kesimpulan dari kegiatan pengamatan kita terhadap sistem pencernaan. Nah, yang pertama, saluran pencernaan itu ada apa saja? Mulai dari mulut, kemudian esophagus. Ya, setelah itu kemana? Dari esophagus masuk ke lambung. Nah, di lambung makanan itu akan diolah sedemikian
sari-sari makanan yang kemudian akan diserap oleh dinding, usus, dan lambung itu sendiri. Nah, kemudian setelah proses penyerapan itu akan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh nutrisinya. Sementara yang dianggap sampah akan dikeluarkan melalui anus. Ya. Nah, yang diedarkan nutrisi makanan yang diedarkan di seluruh tubuh oleh ginjal akan dipilah-pilih kembali lagi. Kemudian yang dirasa itu menjadi racun bagi tubuh akan dikeluarkan melalui urin. Ya, akan dikeluarkan melalui urin. Ya. Kemudian yang kedua, saluran kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaannya ada apa saja? Yang pertama, ada hati. Yang kedua, empedu. Yang ketiga, pankreas. Ya. Nah, fungsi dari saluran kelenjar pencernaan itu dijadikan tugas kumpul minggu depan. Ya. Ya. Fungsi saluran pencernaan, kemudian kelenjar pencernaan dijadikan tugas dikumpulkan minggu depan. Ya. Yang ketiga, proses mekanisme pencernaan. Nah, mekanisme pencernaan itu ada dua, yaitu yang pertama ada pencernaan secara fisik. Nah, secara fisik ini atau mekanik itu dimulai dalam rongga mulut. Ya, rongga mulut yaitu dengan berperannya gigi dalam proses pemotongan dan pengerusan makanan. Ya. Nah, setelah digerus, dihancurkan, kemudian masuk ke lambung. Kemudian pencernaan, mekanisme pencernaan secara kimiawi. Nah, kalau secara kimiawi dimulai dari lambung. Ya. Kemudian dari lambung akan dilanjutkan di segmen usus. Ya, jadi bedakan mekanisme pencernaan yang secara fisik tadi adalah terjadi di dalam rongga mulut. Ya. Kemudian baru masuk di lambung. Nah, sementara proses kimiawinya terjadi di lambung. Ya. Ya, bisa bedakan ya fisik dengan kimia. Oke? Jadi untuk menutup pertemuan kita hari ini, sebelum menutup, tugas kalian yang pertama tadi mencari fungsi dari saluran pencernaan, kemudian kelenjar pencernaannya. Ya. Nah, terus siapkan juga materi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan pada pertemuan berikutnya yang akan kita bahas tentang sistem respirasi pada ikan. Ya, sistem pernapasan pada ikan. Jadi baik, sebelum menutup pertemuan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin kita dalam doa. Delsi.